Halo Jeng, gimana kabar hari ini? Semoga konsisten ya profitnya. Dan kalaupun memang masih sering kena stop loss, sedikit lagi belajarnya supaya bisa mendapatkan profit konsisten. Ya, di kali video ini memang Cheng akan mencoba mempresentasikan memang yang kemarin ya, yang sempat Cheng akan share di grup Telegram, yang memang ada di grup Telegram Cheng Aka ya. Dan itu bisa dilihat, bisa dicek di sana nantinya di mana di komunitas, artinya di Telegram group itu memang kita membahas beberapa edukasi, lalu permasalahan-permasalahan ketika misalkan ada isu di chat atau apapun within slippage atau apa dan lain sebagainya. Begitu juga Cheng akan mencoba memberikan beberapa sinyal, ya sinyal yang memang ada mapping area, ada juga sinyal yang memang secara on the spot, artinya secara langsung ketika ada momen. Ya, seperti itu. Nah, melanjutkan video yang kemarin Jeng mengenai money management dan ada beberapa candle atau kapan kita akan entry dan kapan kita keluar. Di video sebelumnya memang sudah disampaikan kalau memang Cheng akan menerapkan beberapa teknik yang sudah Cheng akan share di video sebelumnya. Salah satunya mungkin perpaduan antara pola candle, antara doji, antara engulfing atau supply demand atau mungkin juga divergent. Seperti itu. Jika ada momen itu kita akan open posisi. Tetapi tetap yang Cheng akan sampaikan fokusnya tetap di time frame besar untuk melihat trennya. Ya, jadi kalau memang tren besarnya dihambat ke atas misalkan naik, ya kita akan open buy. Ya, begitu juga kalau memang kebalikannya jika hambat ke atas memang trennya turun, ya memang kita fokus hanya sell only. Jadi ketika harga naik ya kita sell. Setelah itu di harga naik kita tunggu, ketika turun ya kita sell lagi. Seperti itu Jeng. Simpelnya seperti itu. Jadi teknik yang Cheng akan sampaikan di sini memang lebih ke simpelnya, lebih ke bagaimana cara mudahnya melihat sebenarnya trader-trader ini bisa mendapatkan profit secara konsisten, ya baik itu dalam artian mungkin 1% per hari atau 3% per hari dan lain sebagainya, asalkan memang dia fokus untuk menerapkannya aja Jeng. Dalam artian ketika misalkan anggap saja dia pengen 1 bulan itu 20% misalkan, maka ya tinggal di breakdown dibagi 20 hari kerja misalkan dalam 1 bulan. Jadi setidaknya dalam 1 hari ada 1% per hari. Apakah susah Jeng? Tergantung market ya. Jadi dalam artian kadang orang punya target 1%, 2%, tetapi dia memaksakan, wah ini harus open, karena kalau nggak open saya nggak bisa dapat profit di hari itu. Jadi nggak seperti itu Jeng. Ya, jadi memang kalau memang ada market, ada momentum yang bagus dan ada sinyal yang baik, maka kita bisa entry market. Tapi kalau memang belum ada ya kita harus nunggu dulu, wait and see dulu. Ya, jadi kalau memang betul-betul bisa melihat di situ ada peluang dan di situ ada momentum, ya kita bisa langsung entry market. Sama halnya kalau misalkan Jeng membuat usaha konvensional, ya kembali lagi ketika misalkan ada seorang pedagang sayur atau mungkin pedagang nasi pecel lele yang kemarin Jeng akan coba berikan contoh, tidak selamanya atau tidak setiap hari maka dagangannya akan selalu laris, ya Jeng. Ya, jadi anggap saja Cheng akan punya usaha di luaran sana mungkin 5 juta rupiah atau 10 juta rupiah untuk membuat suatu usaha kecil sekali, ya, tetapi kan untuk perbandingan profit dan risiko juga harus berbanding sebenarnya lurus gitu loh Jeng. Jadi jangan punya dana 5 juta, 10 juta tapi mengharapkan profitnya, keuntungannya bisa 10 juta per hari atau 10 juta per bulan. Ya bisa sih, cuma kan memang ada proses ke sana. Ya, ada pengenalan produk, lalu ada juga klien ini kalau misalkan sudah mencoba nasi pecel lelenya ini enak, dia akan namanya kalau orang Jawa ngomongnya ketuk tular secara sendiri, dia akan promosi dan lain sebagainya. Dan itu butuh prosesnya. Sama halnya kalau di dunia forex atau di dunia trading, ya mulai belajar pelan-pelan, ya ketika memang sudah konsisten baru bisa diterapkan secara maksimal. Ya artinya bisa karena terbiasa melihat market, melihat karakteristik market dan lain sebagainya. Makanya dari itu Cheng akan sampaikan kalau bisa Jen bisa fokus di hanya maksimal 2 atau 3 pair saja Jen.
Ya, dalam artian memang di situ bisa kenali dulu karakteristik marketnya, pergerakannya dan lain sebagainya. Ya, seperti itu Jung. Nah, coba Jengaka yang kemarin sampaikan, memang kalau di Telegram grup yang kemarin Jengaka mencoba sampaikan kalau di time frame M15 itu ada engulfing naik, ya di M1 juga support divergent mau naik. Ini yang Jengaka sampaikan. Jadi yuk gaskan Taikul 2452 sampai 2452.50 tipis-tipis di pagi hari. Nah, itu TP-nya di 2454.40 dan TP-nya 2456.10 seperti yang gambar di samping ini, Jeng. Itu hasil Telegram grup ya. Jadi di sini bukan berarti Jengaka ada beberapa sinyal yang memang hampir setiap hari Jengaka kirimkan ke grup, tetapi ini hanya salah satu dari bagian sinyal. Coba nanti Jengaka coba share ya, dan memang Jengaka mulai treat dengan modal kecil ya supaya bisa bertumbuh bersama gitu Jen. Jadi apa yang Jengaka sampaikan ya cuma nggak hanya teori kasarannya ya. Jadi sama-sama kita belajar dan trading bersama. Nah, di hari kemarin tanggal 16 alasan kenapa Jengaka mencoba melakukan open posisi ya, di open posisi buy. Kenapa? Ya itu tadi kalau kita lihat di time frame H4 ke atas ini di sini kalau kita lihat harga ini mulai mencoba ada kenaikan, ada perlawanan. Sedangkan kalau memang di daily, ya di daily memang trennya masih naik, Ceng. Ya trennya memang naik. Di sini ada rally base, kemudian rally, jadi masih kemungkinan dia masih naik. Nah, sedangkan kalau memang di H4 di sini Jengaka mencoba melihat di sini sudah ada area pembalikan, dan di sini ada area yang di mana body sesama sell dan buyer ini sama-sama kuat. Ya artinya ada pembalikan arah yang cukup kuat di sini. Nah, kemudian setelah itu tinggal mencari area support terdekatnya. Area support terdekatnya kita bisa melihatnya di time frame H1 terdekat. Lah di sini ada pemantulan setelah dia naik, turunnya pun udah sampai trik di paling bawah ini ya. Artinya turunnya di sini dia coba turun, kemudian di sini kuat turun, tapi ternyata setelah candle ini terbentuk dia hanya membentuk shadow, berarti adanya penolakan atau rejection. Ya, di sini ada rejection, otomatis harga kembali naik. Nah, setelah kembali naik di sini ada dua pantulan. Yang pertama memang dia mantul karena ada resisten di sini ya sebelumnya, dan kemudian dia di breakout, kemudian dia coba retest, dia naik lagi. Berarti Jengaka mencoba menggambar di sini ada area support saat ini yang sebelumnya resisten dan di break. Nah, kemudian dia di sini ada retest di sini. Nah, kemudian Jengaka mencoba melakukan persiapan untuk open posisi. Ya, open posisi buy. Kenapa open posisi buy? Kita lihat di time frame H1 ya. Ini H1. Di sini ada pola divergent ya, di mana di sini ada kenaikan, sedangkan di sini ada penurunan. Ya, Ceng, terlihat ya. Di sini ada kenaikan, di sini dan di indikatornya ada penurunan. Jadi kemungkinan harga akan naik. Nah, gimana cara kita entry market? Ya, kita melihat di time frame yang jauh lebih kecil, misalkan di time frame M15. Nah, seperti yang kemarin Jengaka sampaikan di sini, Jengaka melihat di sekitar jam, kalau di signalnya itu sekitar ya memang signalnya memang di jam sekitar 10.58 Jengaka berikan signal ya, berikan signal di 10.58 di grup. Tetapi Jengaka di sini melihatnya kenapa? Karena di sini ada pola engulfing. Ya, pola engulfing di area M15. Seperti itu Jengaka coba perjelas di zoom ya. Jadi kalau di sini memang ada pola engulfing ya tadi Jeng ya. Pola engulfing ya di time frame M15, pola engulfing, dan di sini Jengaka memberikan sinyal sekitar jam 10.58. Kenapa? Di sekitar jam ini sekitar jam 6.45 sampai jam 7 waktu server atau hampir jam 11-nya kita ya. Ini ada harga dia mencoba untuk retest, artinya retest di area
Fibonacci 50% atau 61,8 dari pola engulfing ini. Nah, ternyata ketika dia mau turun sebentar, di sini ada pola pembalikan. Jadi ketika dia turun, Cheng Eka mencoba mencoba memberikan sinyal yang ada di grup. Tetapi kalau dilihat dari histori trading dari Cheng Eka, itu Cheng Eka memang sudah open posisi ketika candle ini selesai, Cheng. Ya, ketika candle ini selesai, Cheng langsung melakukan open posisi satu, dan yang kedua di open posisi ketika harga ini mencoba turun kembali. Seperti itu. Nah, ketika dia turun kembali di candle berikutnya, Cheng Eka memiliki dua open posisi seperti gambar yang ada di samping. Dari story nanti yang Cheng Eka coba sampaikan. Nah, nanti kemudian harga ini mencoba ada kenaikan karena itu tadi diperkuat dengan di M15 juga ada engulfing, di H1 juga ada divergent. Nah, kemudian saya juga melihat di time frame M1 itu ternyata juga ada pola engulfing, Cheng. Ya, kalau cek di sini, sebentar, saya coba perkecil dulu. Nah, di sini. Jadi di sini ada waktu itu ada pola engulfing, ya, sebentar. 6. Kok pola engulfing? Sebentar. Nah, ya pola engulfing. Jadi di area ini, nah di sini melakukan open posisi ya. Divergent, bukan pola engulfing. Jadi pola divergent. Di sini ada kenaikan ya, Cheng. Waktu itu ada kenaikan. Di sini ya harganya. Di sini ada kenaikan, sedangkan di sini ada ada penurunan. Ya, kalau lihat ya, jadi di sini ada kenaikan, di sini penurunan. Baik dari pola M1 di sini ada pola divergent, ada kenaikan di chartnya harga market ya, sedangkan kalau di indikator dia ada penurunan. Jadi kita bisa juga sangat optimis melakukan open buy. Ada 3 alasan. Yang pertama M1 divergent, M15 ada pola engulfing, dan yang ketiga H1 memang cukup panjang nantinya. Itu di mendapatkan area divergent di H1 seperti itu. Kemudian melakukan open posisi buy. Nah, seperti itu, Cheng. Salah satu sinyal memang Cheng Eka berikan ini tidak hanya sebagai teori ya, ketika ada momen dan lain sebagainya, tetapi Cheng Eka juga nggak melakukan open posisi, tidak, tetapi Cheng Eka juga melakukan open posisi di area sana. Nah, terlihat juga di kemudian ada penambahan di sini ada retest ketiga, jadi ini retest pertama ya, terus ini retest kedua di area support, dan ini area retest ketiga. Setelah retest ketiga di sini juga ada area ada pola engulfing. Ya, ada pola engulfing dan harga terus melejit naik. Jadi yang kemarin buy ya akan mendapatkan profit cukup besar. Tetapi ingat, Cheng, yang saya sampaikan di sini, kalau memang sudah memenuhi target harian entah 1%, 3% per hari, maka bisa stop, Cheng. Ya, maka bisa stop. Kalaupun memang nantinya mau trading kembali dan lain sebagainya, mungkin bisa menggunakan akun demo sebagai belajar analisa secara untuk biar matang gitu, Cheng. Tetapi kalau memang misalkan mau open lagi ya tetap silahkan, tetapi risiko dan lain sebagainya harus siap gitu. Yang paling penting fokus saja dengan tren besarnya, Cheng. Ya, kalau memang hampa daily memang masih trennya kuat naik, ya jangan pernah ambil sell. Ya, jadi fokus saja untuk fokus buy. Kalaupun mau ngambil sell tidak ada masalah, asalkan di situ memang pengambilan sell itu nggak terlalu banyak untuk take profit. Ya, jadi ngambil sedikit setelah selesai, karena itu takutnya akan keseret dengan tren yang lagi naik. Seperti itu, Cheng. Ya, jadi untuk video kali ini seperti itu, salah satu sinyal yang memang Cheng Eka berikan di hampir setiap harinya, mungkin sekitar 1-2, dan itu Cheng Eka sampaikan setiap fokuskan untuk melihat arah trennya terlebih dahulu untuk menganalisa market. Seperti itu, Cheng. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam profit, Cheng.